Koalisi adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Sebagai salah satu bentuk kerjasama antara sejumlah partai politik, koalisi dilakukan dalam rangka mengusung seseorang untuk maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden. Koalisi dibentuk oleh beberapa partai agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Hal yang menarik muncul dari salah satu capres yang ditetapkan oleh salah satu partai dan banyak meraih perhatian masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Diusungkan sebagai salah satu calon presiden oleh Partai PDI Perjuangan, membuat banyak sekali peluang yang terbuka untuk partai lain bekerja sama atau membangun koalisi demi mendukung capres yang sudah diusungkan. Pertanyaan terbesar adalah, apa dengan dukungan dan simpati masyarakat saja sudah cukup menyatakan sebuah peluang kemenangan yang akan dicapai Bapak Ganjar? Apa tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah sebelumnya itu sudah terlaksanakan dengan baik, sehingga dapat dipercaya untuk memimpin negara Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan diberikan kepada para mahasiswa yang berada di Jawa Tengah untuk mengukur pendapat mereka mengenai sebuah peristiwa yang dapat menentukan masa depan Indonesia. Mengingat mahasiswa merupakan gambaran dari kebebasan berpikir serta berpendapat. Jawaban dari saya itu beberapa survei terbaru itu dari lembaga riset yang ada di Indonesia seperti Indobarometer, Sirus Network, dan LSI DNIJA. Pak Ganjar Pranowo ini memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi di kalangan pemilih dan menduduki peringkat teratas dalam beberapa survei pemilihan presiden. Namun tetap penting bahwa perlu di perlu diingat bahwa survei itu tidak terlalu akurat dan masih banyak hal yang menentukan seperti selama masa kampanye dan pemilihan yang selama masa pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya, kalau Pak Ganjar jadi calon presiden itu kemungkinan menangnya saat ini cukup besar. Eh, karena dilihat dari tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini sudah sangat baik dan namanya sudah terkenal di kalangan masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya isu pembatalan Piala Dunia U20 dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya membuat masyarakat menjadi kecewa dan kurang berminat untuk memilih Pak Ganjar sebagai calon presiden. Akan tetapi, berhubung pemilihan umum ini masih di tahun depan, kemungkinan akan ada perubahan lain yang akan membuat Pak Ganjar ini kembali diminati oleh masyarakat untuk dipilih menjadi presiden. Kemungkinan Pak Ganjar menjadi presiden menurut saya mungkin, karena pada saat pemilihan presiden masih hanya diikuti oleh Pak Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dan dilihat dari kinerjanya yang sudah ada, menurut saya kinerja dari Pak Ganjar lebih kelihatan dan nyata semasa jabatannya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, kalau Kemungkinan dari saya sendiri melalui partai itu pasti 100%. Karena bisa dilihat di Indonesia, partai yang mendominasi itu adalah PDIP. Sedangkan kader dari PDIP itu adalah Pak Ganjar. Nah, kita bisa lihat kalau misalnya Pak Ganjar menjadi seorang presiden, itu akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Seperti yang pertama itu tantangan tentang kemiskinan. Terus yang kedua tentang hutang yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga tentang infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, menurut saya pribadi, jika Pak Ganjar dan masih banyak lagi tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pak Ganjar jika Pak Ganjar menjadi presiden di 2024. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau Pak Ganjar bisa menuntaskan itu, saya akan memberikan suara sekitar 80%.
Gubernur Jateng cukup baiknya berdasarkan prestasi dan kontribusi di Provinsi Jateng. Pak Ganjar ini udah melakukan banyak hal positif di provinsi ini. Dia telah memimpin upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi daerah, serta berbagai program ya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan. Selain itu juga Pak Ganjar ini dikenal sebagai pemimpin yang peduli dengan lingkungan dan telah memimpin lumayan banyak program penghijauan di seluruh Jateng. Tentu masih ada beberapa isu yang diperhatikan ya dan meningkatkan dalam kepemimpinan Pak Ganjar ini sebagai gubernur, seperti dalam masa penanganan COVID yang masih menjadi satuan peningkatan akses dan kualitas layanan di daerah-daerah yang tergolong masih kurang berkembang. Jadi kesimpulannya, jika Pak Ganjar naik atau maju sebagai capres, peluang kemenangannya bagi saya itu cukup tinggi berdasarkan survei yang ada. Namun tentu saja masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Sementara itu sebagai Gubernur Jateng, Pak Ganjar juga telah melakukan banyak hal positif yang artinya kinerjanya menurut saya baik gitu. Tetapi masih banyak hal atau isu yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Sekian jawaban dari saya sendiri. Terima kasih. Kontribusi Pak Ganjar ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, menurut saya sudah sangat baik. Program yang dimiliki oleh Pak Ganjar, program kerjanya sudah banyak yang direalisasikan, dan Pak Ganjar ini seringkali datang ke wilayah pemerintahannya untuk belusukan atau untuk menanyakan langsung pemimpin daerah setempat mengenai kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Bisa dibilang Pak Ganjar ini merakyat. Menurut saya Pak Ganjar sudah menjalankan kinerjanya dengan baik. Dilihat dari Jawa Tengah yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Mendagri sebagai provinsi dengan kinerja terbaik. Sekian dari saya, terima kasih. Menjawab pertanyaannya selanjutnya, menurut saya pribadi, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Gubernur Jawa Tengah, apakah sudah baik atau belum? Menurut saya itu sudah baik dari lihat kacamata pandang saya sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa infrastruktur yang di Jawa Tengah itu sudah lumayan baik, terus bisa terkhusus pemerintahan Jawa Tengah itu menerima kritik dan saran seperti gubernur yang terbuka gitu. Nah, kenapa bisa dibilang baik? Karena pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah itu masuk ke dalam provinsi berkinerja terbaik secara nasional. Nah, dalam penghargaan itu diberikan oleh Menteri Dalam Negeri oleh Pak Tito Karnavian. Nah, dari sini kita bisa lihat penghargaan itu bukan penghargaan yang main-main. Penghargaan itu diberikan untuk provinsi yang berkinerja terbaik. Jadi menurut saya kalau Pak Ganjar sudah menjalani tugas dan tanggung jawab secara baik, menurut saya sih sudah baik.